warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syakbanti dengan NIM E2010-472 pertukaran mahasiswa dari Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan mereview materi Hukum Administrasi Negara yang kedua yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH dan Bapak Dr. Muhammad Rendi Azdayandi SHMH. Dalam pertemuan kali ini membahas tentang hukum administrasi negara Indonesia. Pengertian HAN menurut para ahli yaitu dari yang pertama ada Van Apeldoorn, yaitu HAN adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para penguasa yang diserahi tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua ada dari Djoko Sutomo, yaitu HAN adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dengan warga negara. Hukum administrasi negara dibedakan dalam dua jenis. Yang pertama sebagai hukum administrasi negara, hukum mengenai operasi dan pengendalian kekuasaan administrasi ataupun pengawasan terhadap penguasa-penguasa administrasi. Yang kedua ada sebagai hukum buatan administrasi. Maka hukum administrasi merupakan hukum yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan undang-undang. Pada akhirnya, hukum administrasi negara itu muncul sebagai instrumen untuk mengawasi penggunaan kekuasaan pemerintah. Kedudukan hukum administrasi negara dalam ilmu hukum. Yang pertama ada hukum administrasi termasuk hukum publik, karena hukum administrasi bertujuan untuk melindungi kepentingan umum yang merupakan kewajiban administrasi negara. Hukum administrasi negara atau Eropa kontinental. Menurut Willem Koningsnebel, hukum administrasi negara adalah kumpulan peraturan yang mengatur tentang seluk-beluk atau hal ihwal kehidupan lembaga eksekutif. Definisi tersebut mengandung 3 unsur, yaitu pertama, kumpulan peraturan hukum, kedua, hal ihwal kehidupan lembaga eksekutif, ketiga, seluk-beluk. Ini hanya dititik beratkan pada lembaga eksekutif. Latar belakang lahirnya hukum administrasi negara sebagai ilmu pengetahuan berdiri sendiri terpisah dari hukum tata negara. Objek hukum administrasi negara adalah yang pertama, pemegang jabatan dalam negara itu atau alat-alat perlengkapan negara dan warga masyarakat. Kedua, aparat pemerintah atau pemegang jabatan yang menjalankan tugasnya untuk kesejahteraan umum sehingga selalu berhubungan dengan masyarakat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.